Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Fatkur Rahman dengan NIM 023. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul ihtikar. Apakah itu ihtikar? Ihtikar berasal dari kata ihtikaro yahtakiru ihtikar. Ini berarti itu penimbunan barang dengan upaya agar dagangan itu melonjak harganya. Di hadis Nabi pun Rasulullah bersabda, An Mu'ammar ibn Abdillah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'un. Dari Mu'ammar bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang melakukan penimbunan barang melainkan dia adalah pendosa. Dari hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam dan mengharamkan adanya ihtikar di kalangan kaum muslimin. Dari Ibnu Mansur mengartikan ihtikar sebagai mengumpulkan makanan dan sejenisnya dari hal-hal yang dimakan dan menahannya dengan menunggu naiknya harga. Ibnu Mansur secara tidak langsung kita menyadari bahwa Ibnu Mansur tuh pendapatnya itu sejenis makanan pokok yang ditimbun. Adapun ulama fikih yang lain itu berbeda juga definisinya. Contoh dari mazhab Hanafi mengartikan ihtikar sebagai penimbunan bahan makanan sehingga harganya melonjak yang sangat tinggi. Sedangkan mazhab Syafi'i mengartikan ihtikar adalah membeli bahan makanan saat waktu harganya tinggi dan menyimpannya, kemudian menjualnya dengan harga di atas wajar normal sehingga menyulitkan orang banyak. Berikutnya dari mazhab Maliki mengartikan ihtikar merupakan penimbunan barang yang dijual karena dengan menyimpannya akan memperoleh keuntungan yang disebabkan harga di pasaran tidak stabil. Berikutnya adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali tidak mengartikan definisi ihtikar, tapi mereka mengatakan ihtikar diharamkan karena membawa kerugian yang amat besar terhadap masyarakat. Jadi perilaku ihtikar adalah suatu perilaku yang menyimpan barang, entah itu meliputi harta, manfaat, jasa, dan enggan untuk menjualnya kepada orang lain, yang mengakibatkan barang tersebut menjadi langka dan melonjak harganya. Tapi kalau kita itu ingin menyimpan barang untuk diri kita dan tidak ada maksud untuk membiarkan barang itu langka atau sejenisnya, itu kita boleh. Tapi kalau kita menimbun dengan niatnya agar barang itu langka dan melonjak harganya, itu tidak boleh. Adapun pendapat dari para sahabat Nabi, yang pertama adalah Sa'id bin Musayyab dan Mu'ammar ibn Abdullah. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti tadi, tidak akan melakukan penimbunan selain orang itu adalah orang yang pendosa. Berikutnya dari Abu Hurairah juga berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan penimbunan barang dengan maksud agar harganya melonjak, maka dia adalah orang yang salah. Dan berikutnya dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menimbun makanan selama 40 malam, maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepas naungan darinya. Dan yang terakhir adalah dari Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang penimbunan makanan. Hadis riwayat Hakim. Berdasarkan 4 hadis tersebut, ulama berpendapat ihtikar itu haram dan menyatakan bahwa jelaslah bahwa ihtikar dilarang dan pelakunya berdosa. Maka ini dapat dilihat bahwa ihtikar itu hukumnya haram. Berikutnya itu adalah contoh ihtikar. Contoh ihtikar ini bisa kita lihat pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Seperti melonjaknya harga masker dan langkanya masker. Itu para masyarakat itu cukup kesulitan untuk mencari masker karena adanya penimbun masker, dan satu masker tuh yang saya ingat tuh satu
pak yang isinya 50 biji es atau 40 biji itu harganya sampai 80 ribuan. Dan contoh lainnya bisa kita lihat pada saat bulan Desember tahun kemarin itu tuh harga minyak tuh sempat melonjak tinggi. Itu dikarenakan adanya penimbun minyak di kalangan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.